Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Agil, NIM 56. Di sini saya akan mencari info tentang info terupdate COVID-19 di suatu negara. Jadi jika kita ingin bepergian ke suatu negara, sebaiknya kita tahu tentang info terupdate-nya COVID-19. Di sini masuk di Travelodok. Nah, seperti ini. Untuk mencari infonya kita klik di COVID-19 info page. Nah, seperti ini. COVID-19. This Travelodok.info page provide you with update information. Nah, di sini halaman info Travelodok ini memberi Anda informasi terbaru terkait dengan peraturan masuk COVID-19, larangan terbang, persyaratan tes, dan karantina. Informasi yang diberikan diperbarui secara berkala, tetapi mengingat perkembangan pesat pembatasan terkait COVID-19, kami menyarankan untuk memantau halaman ini dengan cermat sebelum tanggal penerbangan. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita bepergian kita mencari info dari sini. Untuk menemukan informasi mengenai tujuan yang Anda pilih, temukan negara di peta atau gunakan menu tarik turun di bawah yang ini. Nah, destination. Terus untuk peta di sini, warna pada peta menunjukkan apakah ada pembatasan COVID-19 yang memerlukan tindakan sebelum kedatangan. Dan di sini ada yang biru, no restriction, no on entry. Conditional restriction on entry. Complete restriction on entry. Nah, terus di sini terakhir update seperti Italia, Iran, Indonesia, dan lain-lain. Masih banyak di sini. Kita ambil contoh saja, kita mau ke Portugal. Kita klik di sini, Portugal. Nah, akan muncul seperti ini. Last update tanggal 3 bulan 12 2021. Sekarang tanggal 7 Desember. Jadi masih baru kemarinnya yang update. Terus untuk ini, entry is permit for essential purpose. Masuk diizinkan untuk tujuan penting. Pengujian karantina mungkin diperlukan menurut negara asal. Nah, terus ada masker diperlukan di semua area publik, ruangan, transportasi umum, dan area luar ruangan tertentu. Tes PCR negatif diuji dalam waktu 72 jam, atau tes rapid antigen negatif diuji dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan diperlukan. Jadi dalam waktu 40 jam sebelum keberangkatan diperlukan tes rapid gitu. Terus untuk karantina di sini tidak dibutuhkan, not required. Terus passenger locator form, formulir pencari penumpang. Penumpang harus melengkapi kartu pencari penumpang setelah check-in. Untuk formulir kesehatan, health form, penumpang yang bepergian ke Madeira harus mengisi formulir otoritas kesehatan daerah. Ya, ini dah.
from prior to departure, sebelum keberangkatan. Authorization tidak diperlukan, vaksinasi tidak diperlukan, terus pertanggungan tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui sebelum kita bepergian ke Portugal, sebelumnya kita sudah mengetahui informasi apa saja yang memang harus diketahui sebelum kita berada di negara tujuan. Seperti itu. Terus di sini masih ada Red Mall. Nah, di sini flag restriction, pembatasan penerbangan. Penerbangan yang tidak bepergian ke atau dari negara anggota Uni Eropa seperti Australia, Brazil, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Islandia, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Liechtenstein, Macau, Selandia Baru, Norwegia, Qatar, Rwanda, Saudi Arab, Singapura, Swiss, Taiwan, Ukraina, Uruguay, Uni Emirat Arab, Inggris Raya atau Amerika Serikat saat ini dilarang. Saat ini dilarang. This does not apply to ini tidak berlaku untuk anggota crew members. Terus penerbangan untuk perjalanan penting jadi tidak berlaku ya. Penerbangan repatriasi, penerbangan negara atau penerbangan darurat. Penerbangan yang berangkat dari dan ke Botswana, Eswatini, dan lain sebagainya saat ini ditangguhkan. Terus kita beralih kepada entry restriction. Batasan masuk, entry restriction. Penumpang yang tidak divaksinasi, unvaccinated passenger are not permitted to enter Portugal. Jadi, penumpang yang tidak divaksinasi, penumpang tidak diizinkan memasuki Portugal. Terus vaccinated passenger, penumpang yang divaksinasi ini tidak berlaku untuk penumpang yang memiliki EU Digital COVID Certificate, baik dalam bentuk digital atau kertas atau sertifikat digital yang menyatakan bahwa mereka telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 yang disetujui, dan penumpang yang memegang sertifikat resmi, sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah menerima vaksinasi COVID-19 lengkap setidaknya 14 hari sebelum bepergian di Albania, Andorra, Kepulauan, dan lain sebagainya, Ukraina, Inggris Raya atau Vatikan. Nah, itu bagian-bagian beberapa negara. Terus kita sudah mana dah? Entry restriction sudah, jadi tinggal
other exam passenger. Masih banyak lagi. Terus kita lanjut, ini form requirement. Nah, persyaratan formulir form requirements. Persyaratan formulir. Penumpang yang bepergian ke Portugal harus melengkapi Passenger Locator Card atau PLC after check-in. Setelah check-in, ini dapat diselesaikan dalam bentuk cetak atau dikirimkan secara online dalam bahasa Portugis. Atau di sini dalam bahasa Inggris. Nah, terus mereka harus menunjukkan kode QR yang dihasilkan dan harus memegang salinan digital dan salinan cetak konfirmasi selama perjalanan mereka. Terus, penumpang yang tiba di daerah otonomi Madeira harus menyerahkan formulir otoritas kesehatan daerah yang telah diisi di sini antara 48 dan 12 jam sebelum keberangkatan. Penumpang harus mengambil kode QR dari akun mereka dan menunjukkan pada saat kedatangan. Penumpang yang bepergian ke daerah otonomi Madeira disarankan untuk mengunduh aplikasi Madeira Safe to Discover. Terus yang terakhir, penumpang yang bepergian dari India, Nepal, atau Afrika Selatan wajib mengirimkan informasi pribadi mereka secara online di sini sebelum melakukan perjalanan atau setibanya di Portugal dan menunjukkan sertifikat email yang dihasilkan pada saat kedatangan. Itu tentang tes requirement. Nah, terus di sini ada lagi quarantine and testing on arrival. Karantina dan pengujian pada saat kedatangan on arrival. Semua penumpang yang telah berada di Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan atau Zimbabwe dalam 14 hari terakhir harus mengikuti tes PCR atau antigen pada saat kedatangan dan menjalani karantina rumah selama 14 hari atau di lokasi yang akan ditentukan oleh otoritas kesehatan. Penumpang yang bepergian ke daerah otonom Azores harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, penumpang yang tidak divaksinasi. Penumpang akan menjalani pengujian pada saat kedatangan dan harus diisolasi antara 12 hingga 24 jam hingga hasilnya diterima. Penumpang yang divaksinasi, pengujian tidak diperlukan. Penumpang yang memiliki bukti EU COVID atau digital certificate, baik dalam format digital atau kertas, atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh negara ketiga. Nah, seperti itu. Itu tentang quarantine and testing on arrival. Jadi sudah jelas di sini. Mungkin lebih jelasnya bisa dibaca lagi jika memang benar-benar mau bepergian ke luar negeri sebelum berangkat ke luar negeri gini. Jadi cukup lengkap dan baru update tanggal 3 kemarinnya. Nah, seperti itu.
Terus tentang info bepergian untuk ke luar negeri, info COVID itu juga bisa diakses di aplikasi Safe Travel. Seperti, nah ini bisa download di Play Store, sudah ada. Jadi kita klik di sini info negara. Nah, kita tunggu saja, memang sinyalnya agak lemot. Loh, lemot ini. Nah, tadi itu contoh jika kita mau bepergian, contoh negara Portugal. Sebelumnya kita sudah tahu info tentang yang ada di Portugal, info COVID-19 ataupun peraturan-peraturan yang harus diterapkan di sana. Jadi kita sebelumnya sudah ada persiapan seperti itu. Kita cari saja Portugal di sini, tingkat kewaspadaan tinggi. Oke. Nah, ini terakhir update 7 Desember 2021. Oh, update hari ini mungkin. Keimigrasian, informasi bebas visa, paspor biasa atau reguler, wajib visa, paspor diplomatik bebas visa 90 hari, paspor dinas juga sama. WNI harus diharuskan mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Portugal sesuai dengan keperluan kunjungan. Dalam mengajukan permohonan visa, Anda dianjurkan untuk memiliki paspor Republik Indonesia dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum jadwal kepulangan. Harap diingat, otoritas Portugal berhak menolak aplikasi permohonan visa Anda. Pemegang paspor diplomatik dan dinas diharuskan mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Portugal. Untuk mengetahui secara lebih jelas persyaratan permohonan visa ke Portugal, Anda dapat menghubungi. Nah, ini sudah jelas. Oke, laporan umum terakhir. Oke, seperti ini bisa dibaca lagi. Terus kalau tanda merah seperti ini wilayah bahaya, wilayah awas. Mungkin kalau wilayah awas ini masih bisa dikunjungi, tapi dengan peraturan tertentu. Terus ada wilayah waspada, wilayah wajar. Di Portugal sendiri di sini memiliki wilayah awas untuk keamanan, terorisme, kriminalitas. Terus di sini sudah lengkap, tinggal dibaca sendiri. Oke, hukum setempat, tindak pidana seperti ini. Mata uang, mata uang resmi Portugal adalah euro. Penukaran mata uang euro dapat dilakukan di bandara atau di daerah sekitar hotel besar. Nah, jadi untuk menukarkan mata uang Anda bisa ditukarkan di daerah sekitar hotel besar, di sekitar bandara juga bisa, mata uang euro. Nah, oke. Anda disarankan untuk membawa mata uang dolar Amerika Serikat, pound sterling atau euro untuk penukaran uang setempat. Nah, untuk itu sudah disarankan untuk mata uang dolar Amerika Serikat, pound sterling atau euro untuk menukarkan uang setempat. Asuransi dan kesehatan sudah lengkap. Oke. Telekomunikasi kosong. Cuaca dan destinasi lokal. Nah, seperti ini. Tempat ibadah sudah lengkap kan? Sepertinya ini sudah lengkap. Tempat ibadah yang berada di negara Portugal seperti ini.
saya kurang tahu. Ini tempat ibadah. Oh, ini masjid untuk yang beragama Islam, Martimonis Masjid. Nah, Meskuita Baitul Mukarram. Oh, ada juga. Terus apakah ada lagi masjid? Oke, tidak ada. Fasilitas. Oke, kuliner. Oh, tidak ada. Tempat wisata yang bisa dikunjungi di Portugal. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin sampai di sini saja tentang informasi COVID-19 atau peraturan yang berada di Portugal. Cukup saja. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.